Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Lulu Yuliana, NIM 12204193214, kelas TMT 5E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial. Ideal prima. Ideal prima dari suatu ring komutatif R adalah ideal sejati dari R, sedemikian hingga A dikali B merupakan anggota dari N, mengakibatkan A anggota N atau B anggota N. N ideal prima dari R yang komutatif jika N merupakan ideal sejati. Berarti N itu bukan hanya himpunan dari 0R atau R itu sendiri. Sehingga apabila saya mempunyai A dikali B anggota dari N, mengakibatkan A menjadi anggota dari N. Kalau A-nya bukan anggota N, maka B-nya yang anggota dari N. Contoh 1. Z merupakan ring komutatif dan 2Z ideal sejati di Z. Apakah 2Z ideal prima di Z? Pertama, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah A yang merupakan anggota dari 2Z atau B yang merupakan anggota dari 2Z. Untuk membuktikannya, pertama kita akan menggunakan kontradiksi. Kita ambil sebarang A dan B anggota dari Z dengan A dikali B itu anggota dari 2Z. Kita misalkan A dikali B sama dengan 2K, di mana K merupakan anggota dari 2Z. Kita andaikan A itu bukan anggota dari 2Z dan B bukan anggota dari 2Z. Bisa kita lihat bahwa 2 dikali dengan bilangan tertentu artinya itu akan membentuk bilangan genap. A bukan anggota dari bilangan genap, artinya A itu merupakan bilangan ganjil. Sehingga bisa kita misalkan bahwa A itu sama dengan 2R plus 1 dan B sama dengan 2S plus 1. Selanjutnya kita masukkan nilai A dikali B, di mana A tadi 2R ditambah 1 dan B-nya 2S ditambah 1. Lalu kita kalikan silang, 2R dikali 2S sama dengan 4RS, 2R kali 1 2R, 1 kali 2S 2S, dan 1 kali 1 1. Lalu kita ambil 2, sehingga kita dapatkan 2RS plus R plus S ditambah dengan 1. Itu bukan merupakan anggota dari 2Z. Karena 2 kali Z itu kan sudah dipastikan bahwa bilangan genap. Tapi ini kita lihat bahwa 2 ditambah dengan 1. Jadi ini A dikali B sudah pasti merupakan bilangan ganjil. Sehingga pengandaian yang kita lakukan salah karena bertemu dengan kontradiksi. Yang dimana seharusnya A itu merupakan anggota dari 2Z atau B anggota dari 2Z. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa 2Z merupakan ideal prima. Ideal maksimal. Ideal maksimal M dari suatu ring komutatif R adalah ideal sejati dari R, sedemikian hingga untuk setiap ideal N dari R yang memenuhi M, subset dari N, subset dari R, maka N sama dengan M atau N sama dengan R. Bisa dibilang, M dikatakan ideal maksimal jika tidak ada ideal lain selain ring komutatifnya. Jadi kalau saya mempunyai M, subset dari N, M termuat di N dan termuat di R, kemungkinan yang terjadi adalah M sama dengan N atau N sama dengan R. M maksimal jika dia tidak memiliki ideal sejati lain yang memuat M. Masuk ke contoh, misalkan Z8 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Siapakah ideal maksimal di Z8? Bukti, untuk 1 itu sama dengan Z8. 2 kelipatannya 0, 2, 4, 6. 3, 0, 3. Tambah 3, 6. Tambah 3, 9. Karena di modulo 8, jadi menulisnya cukup 1 saja. Dan seterusnya. Dari 1 sampai dengan 7, bisa kita lihat yang termasuk pada modulo 8 itu adalah 3 dan 5.
Definisi ring polinomial. Diberikan ring R, himpunan Rx dinotasikan sebagai himpunan semua barisan tak hingga. A0, A1, A2, dan seterusnya. Dengan AI merupakan anggota dari R. Untuk setiap I sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, terdapat N anggota dari bilangan bulat positif. Sehingga untuk setiap K lebih besar sama dengan N, maka AK sama dengan 0. Sekian penjelasan saya mengenai ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.